sebuah satu podcast, satu kata, satu hati. Begini saya. Hari ini kita podcastnya beda dari yang lain karena kita kedatangan salah seorang yang luar biasa. Beliau ini walaupun tua-tua tadi ya. Iya. Iya. Oke, kita tangan Pak Yudo. Wes, tepuk tangan dulu dong buat Pak Yudo dong. Luar biasa. Beliau ini merupakan support system dari SNS 21. Beliau juga yang sudah paham nih ya kan tentang support system itu sendiri apa ya kan. Pak Yudo, selamat datang. Selamat datang. Aku panggil siapa? Pak. Oh, enggak, aku panggil Ama. Oke. Selamat datang Ama. Iya, selamat datang Iya. gitu. Ini kita selamat datang mulu ntar Iya. selamat datang mulu kan. Oke. Pak Yudo nih ya kan. Iya. Ini udah ganteng banget nih hari ini. Biasa kali. Waduh. Jangan keras-keras. Iya. Jangan keras-keras. Oke. Pak Yudo hari ini sehat? Sehat. Sehat walafiat. Sehat. Bahagia, sukses. Asik. Kayak lagi seminar ya Om? Iya. Oh, maaf. Oke, Pak Yudo nih. Tadi kan aku udah bilang tentang Pak Yudo sebagai support system dari SNS 21 ya kan? Ya begitu ya. Iya, SNS 21. Pak Yudo tuh apa aja sih, ngapain aja nih kegiatannya? Kalau misalnya kita bisa tarik nih, Pak Yudo mau ngapain aja jadi support system ataupun di SNS 21 ini sebagai apa gitu kan? Kalau kita berbicara di dunia MLM ya, Iya. atau network marketing ya. Yes. Jadi gini, setiap MLM itu alangkah lebih baiknya Iya. itu memang ada semacam pendidikan. Oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Semua karakter orang di situ yang menjadi mitra apapun MLM-nya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita berbicara sebuah pendidikan ya, nah itulah harus ada kemasan, di mana kemasan ini kalau orang mengatakan support system. Nah, itu lebih kepada bagaimana mengemas, memberikan kurikulum, memberikan pendidikan kepada semua mitra supaya apa? Supaya mempunyai satu keseragaman, mempunyai satu tujuan, satu lebih ke teknis sih. Ke teknisnya ya. Biar tidak ada yang timpang gitu ya berarti ya. Iya, iya. Berarti Pak Yudo ini selaku orang yang harus memberikan kayak knowledge gitu ya kepada mungkin mitra-mitra di SNS 21 ini ataupun para calon mitra juga ya berarti ya. Berarti luar biasa. Senyum dong Pak Yudo. Sorry. Saya kok ini ya grogi ya. Kok kenapa grogi? Iya. Jangan grogi. Om kan kebanyakan. Jangan grogi Pak. Iya. Karena kalau misalnya grogi nanti Bapak terbata-bata, ya kan? Iya. Terus mau tanya apa lagi? Aduh. Ih, jangan nagih mulu. Sungguh ya, aku podcast sama Pak Yudo ini ketawa mulu, nggak tahu lagi. Mas, kenapa ketawa di belakang? Oke. Saya grogi, kenapa ya? Oke, lanjut. Lanjut. Oke, Tadi aku udah bilang nih di opening. Ini merupakan opening dari SNS 21 yang merupakan sign atau apa namanya ya, yang merepresentasikan dari 3S ya kan. Satu kata satu hati. Weh, 3S itu SNS 21 support system ya kan. Iya. Apa itu? Ada apa dengan satu kata satu hati? Iya, kan Bapak ini udah lama nih. Oke. Pasti tahu nih satu kata satu hati. Enggak, sebetulnya gini, awalnya nih aku berbicara masalah sejarah ya. Ketika aku masuk ke sebuah perusahaan SNS 21 di situ, kebetulan aku ini ya respect dengan sebuah kalimat yang ada di situ. Apa itu? Ya, satu kata satu hati. Kata satu hati itu ya. Artinya begini. Ini satu slogan yang tidak main-main. Oke. Ya, ketika orang membaca satu kata satu hati, nanti dulu. Ini hanya akan menjadi slogan biasa atau memang benar-benar akan menjadi satu apa ya? Jadi satu keseragaman. Kalau saya bisa menerjemahkan satu kata satu hati. Kalau satu kata lebih kepada teknis ya. Tapi ketika kita berbicara satu hati, nah ini yang saya sempat bergejolak ketika membaca di situ ya. Satu hati itu artinya bahwa business network marketing atau MLM itu memang harusnya ada semacam sebuah ikatan hati ya.
Iya. Karena sudah tidak saatnya lagi orang berbicara masalah bonus, orang berbicara masalah reward dan segala macam. Tetapi ketika saya memasuki sebuah dunia itu, itu nyaman buat saya, nggak ada orang memberikan pendidikan atau orang memberikan apa ya? Bagaimana mengerjakan sebuah usaha ini dengan hati. Jadi tidak hanya lebih berbicara masalah materi, tapi bagaimana saya menjalankan usaha ini, saya mempunyai hati dan saya akan jalankan usaha ini dengan hati. Bagaimana saya bisa menyentuh orang lain, bagaimana orang lain yang baru saya kenalin menjadi satu keluarga dengan saya, mempunyai satu frekuensi, mempunyai hati kita klik. Bagaimana saya melayani mereka. Nah, ini hanya harus dengan penuh dengan hati. Jadi ketika kemasan sebuah network marketing dikemas dengan satu kata satu hati, ini menjadi sangat luar biasa. Dan ini harusnya nih, maaf saya banyak bicara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi harusnya gini. Harusnya ini menjadi slogan yang masuk ke dalam benar-benar masuk ke dalam hati masing-masing mitra dan sehingga menjalankannya itu benar-benar tulus, tidak ada modus, tidak ada motif apapun. Sehingga ketika aku memperjuangkan masa depan teman-teman atau mitra-mitra, ini benar-benar tulus. Berarti tidak banyak yang dipertanyakan ya kalau misalnya emang udah satu kata satu hati itu ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak kalimat yang sangat sense banget bukan sekedar hanya sebuah slogan. Iya benar sekali. Tapi bagaimana benar-benar saya akan satu kata satu hati, dan seandainya saya mempunyai grup semuanya satu kata satu hati, ini menjadi satu kekuatan luar biasa. Berarti emang satu kata satu hati ini maknanya luas banget ya Pak Yudo ya? Iya luas banget. Berarti bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang reward, bukan tentang hanya kita membahas sistem ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa merasakan ketika bekerja itu bisa jatuh cinta gitu. Dan akhirnya bisa bertahan lama di situ. Nah ya itu kan? dia yang kadang gini, saya enggak sekali dua kali ya mencoba untuk menjalankan sebuah usaha seperti ini. Cuman artinya ketika saya orang baru, saya memasuki sebuah komunitas yang baru di sebuah perusahaan MLM. Ini nyaman nggak bagi saya? Iya, benar. Saya mendapatkan apa? Benar. Ya harapan saya di sebuah usaha ini orang baru masuk dalam sebuah komunitas terutama di 3S, dia akan nyaman. Oh ini adalah dunia saya, ini komunitas saya. Sehingga sebuah kemasan yang diberikan oleh para mitra yang dibuat oleh 3S ini menjadi sebuah kerinduan. Berarti kalau nongkrong nggak mikir-mikir lah ya. Sudah tidak bicara masalah. Sudah tidak bicara masalah teknis, tapi ketika saya datang, saya kok rindu ya. Sama seperti misalnya, maaf, Ama punya pacar belum? Belum. Aduh saya. Jomblo nih ya. Enggak gini. Gini, maksudnya gini, ketika pacarnya Ama ini merasakan sebuah kerinduan pengen ketemu Ama. Ini adalah sesuatu banget gitu. Benar. Kalau ini diciptakan di sebuah komunitas, ya kita punya support system ya. Orang itu merasakan bahwa kerinduannya itu benar-benar ketika dia rindu dengan pacarnya. Asik. Berarti emang itu nggak usah mikir lah, aduh pengen ketemu. Itu yang dinamakan dengan hati. Ini menurut saya, Oke. Berarti mau nanya apa lagi? Ntar dulu Om, ini terus? Ini ada bercandaan gue ngomong apa ya say? Saya semangat loh. Semangat Bapak, ini lu semangat banget. Pak Yudo naik mobil sendirian kemana-mana juga semangat ya? Oh iya. Iya, luar biasa, emang laki banget di Pak Yudo nih ya kan. Nah tadi kan kita sudah membahas satu kata satu hati ya kan. Yang pastinya berarti untuk para mitra ya termasuknya ya yang masuk ke SNS 21 ini agar lebih ke merasakan sense gimana rindunya itu ya. Jadi ketika berkumpul kayak males lah ketemu tuh nggak ada lagi di situ. Sudah nggak ada lagi. Atau misalnya terlalu sibuk atau apa jadi. Kalau misalnya orang terlalu sibuk tapi tetap rindu tentang sesuatu, pasti tetap mengusahakan seberapa sibuknya itu. Itu tuh biasanya sih. Kalau aku sih gitu kalau ke pacar ya. Karena kan tadi contohnya pacar tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Yudo. Pak Yudo kan pasti tahu tentang core person. Apa itu core person? Aku sebenarnya kemarin kan dikasih tahu nih sama mas-mas ya. Ini kita berbicara tentang mas-mas umur 30 tahun ke atas ya. Sebenarnya tuh termasuknya bapak-bapak juga sih. Nah, mas-mas ini tuh berbicara tentang core person. Core person. Ya, apa yang mau ditanyakan tentang aku tuh pengen tahu nih sebenarnya core person itu apa sih isinya dan apa itu sebenarnya tujuan core person itu? Support system 3S ya, 3S. Support systemnya SNS ini mempunyai kurikulum yang banyak. Jadi orang orang masuk menjadi mitra SNS ini tidak hanya sekedar dia berpikir masalah materi. Betul. Tapi ketika dia memasuki di keranah atau di komunitasnya atau mengikuti training-trainingnya di SNS, di 3S,
ini luar biasa sekali. Jadi ada tahap, kita mempunyai training itu ada tahapan. Salah satunya adalah salah satunya adalah core person. Core person ini adalah bagaimana kita membantu orang, membantu orang. Orang itu setelah keluar dari pertemuan core person, dia akan lebih komitmen, dia akan lebih tahu tentang bisnis ini, paradigmanya tahu. Jadi yang dibicarakan ya sekali lagi, kita tidak bicarakan hanya masalah omset, kita tidak bicarakan hanya masalah reward, sistem, tetapi bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah ini ada kemasan di core person. Core person tidak hanya kita berbicara masalah yuk presentasi, yuk pelanggan, yuk enggak. Tapi bagaimana seseorang ini mempunyai pribadi yang lebih baik. Oke, berarti karakter buildingnya ada di situ ya, di situ. Iya, betul. Berarti tentang core person ini ternyata dalam banget ya. Begitu ketika kita seminar nih misalnya, aku misalnya seminar lagi ada penjelasan tentang core person. Jadi membangun bagaimana sikap itu di MLM ini, apalagi di business networking ya, SNS 21 ini nggak cuma kita membahas tentang value dari materi, tapi value dari diri kita sendiri juga ya, berarti ya di situ ya. Itu maksud saya. Oke, nah kan misalnya kita udah banyak mitra nih, mitra kan udah banyak nih SNS 21 kan. Aku tuh pengen tahu tentang sebuah legalitas, sebuah perlindungan juga yang ada di SNS 21. Kan berarti kan Pak Yudo ini tahu banget nih kan pasti kan. Ada nggak sih untuk mungkin jelaskan dikit-dikit aja kali ya tentang legalitas dalam dan arti lain-lain. apa? Misalnya banyak nih perlindungan. Iya perlindungan apa nih? Iya kan. Mitra-mitra ini kan sering bersinggungan pasti kan antara ada yang tidak mematuhi kode etik misalnya. Nah seperti itu tuh. Nah akhirnya kan merasa tidak fair, merasa tidak adil. Kok bisa sih dia ini undercutting? Keren pertanyaannya. Bisa kok undercutting kok masih santai-santai aja gitu. Jadi gini Ama. Gimana? Hebatnya di perusahaan SNS 21 nih. Kita punya legal, kita punya pengacara. Bukan untuk menakuti siapapun, enggak. Tapi ternyata fakta di lapangan, kita berbicara fakta di lapangan, banyak pelanggaran kode etik. Kemudian tidak bisa kita akan diam aja. Iya, benar-benar. Ketika pelanggaran kode etik ini berarti orang ini sudah bersentuhan dengan perusahaan. Dan ketika melanggar peraturan atau melanggar kode etik, ini sudah harus bersentuhan dengan hukum, kan begitu? Karena kita mempunyai kode etik yang luar biasa ya. Dan kebetulan kita mempunyai SIP-L dan kemarin luar biasa, salut saya kepada manajemen SNS 21. Aduh, begini ya langsung ya. Saya luar biasa karena itu ketika kita mengurus izin ini semuanya bisa datang, kita juga mendampingi dan kita benar-benar berproses dari A sampai Z dan akhirnya sekarang benar-benar terbukti ya. Ketika kita sudah menerapkan semuanya, legalitas ada dan kita mempunyai tim legal yang satu divisi dengan pengacara. Jadi itu satu divisi. Itu jadi gini Ama. Gimana? Ketika seseorang ini melakukan satu kesalahan, ya, dan itu kita harus punya bukti. Dan harus ada datanya ya, berarti ya. Hebatnya perusahaan SNS ini untuk memberantas orang yang mau bertindak dalam tanda petik nggak benar dan melanggar, ini benar-benar ditindak. Dan sudah banyak teman-teman yang memang ya harus kami keluarkan dari ke distributoran. Karena itu bukti gini, perusahaan komitmen. Jadi kalau tadi ditanyakan apa tentang perlindungan ya? Iya, tentang perlindungan. Jangan takut nih teman-teman, ini perusahaan yang keren. Kenapa saya katakan perusahaan yang keren? Saya baru pertama kali ini lihat ya. Jadi perusahaan MLM yang lain ini yang namanya undercutting luar biasa. Jangankan kok perusahaan MLM, di perusahaan apapun yang sifatnya konvensional itu pun juga ada satu pelanggaran yang seperti itu. Cuman di SNS ini mempunyai tim legal dan tim legal ini untuk mengumpulkan data. Ini yang penting, untuk mengumpulkan data di mana orang akan bisa kita buktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Ini benar-benar terjun di lapangan benar. Itu yang kalau tadi pertanyaannya bagaimana perlindungan seseorang ketika saya memasuki dunia MLM, apalagi saya bergabung nih, saya bergabung dengan perusahaan SNS ini gimana? Jadi banyak yang takut kan kalau misalnya ternyata kayak gitu, jadi takut masuk kayak gitu. Ya, jadi gini, untuk perlindungan jadi teman-teman ini perusahaan yang keren, jujur saya salut dengan manajemen ya. Jadi legalitasnya oke, kemudian tim legalnya juga ada. Jadi ketika itu ada sinyal atau ada satu kesalahan yang barangkali ini akan mengganggu kelancaran berbisnis teman-teman, ini tim legal akan turun ke lapangan.
mencari bukti. Itu luar biasa, itu keren. Berarti emang datanya emang harus valid banget ya? Iya, dan itu kayaknya saya melihat dari sisi komitmen perusahaan. Apalagi kamu mau tanya apa? Ya berarti emang di luar dari berkata bisnis ya? Di sini dikasih perlindungan juga ya Pak ya? Kayak iya. Mau nggak? Tidak bisa. Oke, berarti emang sudah aman nih tentang legalitas, terus juga tentang ada pengacaranya juga yang pastinya ketika calon mitra nih, mungkin ada beberapa calon mitra ataupun mitra-mitra di SNS 21 merasakan safe, merasakan aman di mana tidak adanya merasa ketidakadilan kayak gitu kan. Maksudnya kayak itu kan di luar kode etik. Mereka yang sudah mematuhi kode etik pasti akan merasa loh, kok mereka sudah melanggar kode etik tapi kok masih asik aja tuh kayak gitu kan. Itu lebih membuat orang-orang tuh kayak akhirnya mungkin bisa keluar sendiri ataupun apa. Jadi emang terlalu tegas ya, sangat tegas ya, sangat tegas ya. Itu bentuk komitmen ya, bentuk komitmen sebuah perusahaan yang benar-benar ini pengen long term. Kita kita mengharapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Berarti tujuannya apa ya? Perusahaan pengen tahan jangka panjang. Benar-benar. Itu berarti perusahaan meng-cut off seseorang itu berarti ya menurut orang tidak jujur ngapain juga dipertahankan ibaratnya begitu. Betul. Ya. Nah, dari tadi kan support system ini ya kan, dari support system ini kan membuild sebuah karakter. Tadi kan ada tuh yang core person kan. Habis core person nih, aku pengen tanya tentang leadership ya kan. Leadership yang menurut Pak Yudo ini itu sangat sesuai dipraktekkan atau dilakukan nih untuk para mitra nih ya kan, dilakukan di SNS 21 ini. Leadership seperti apa? Atau enggak menurut Pak Yudo sendiri deh? Gini. Leadership itu. Kalau kita berbicara di perusahaan atau kita berbicara tentang network marketing, ini sebetulnya bukan perusahaan, bukan masalah produknya. Apapun produknya, yang kita bangun itu adalah personnya yang kita bangun adalah manusianya. Jadi gini, suka tidak suka mau tidak mau orang ketika terjun di sini ya dia harus mempunyai atau dia harus mengelola sebuah grup. Nah ini dibutuhkan tadi kaitannya dengan support system ya. Nah ini adalah tempat sekolah, tempat kita akan mendapatkan ilmu bagaimana sih ilmu jaringan, bagaimana paradigma dan segala macam itu ada di support system. Cuman sekarang ketika mau tidak mau ketika saya serius di sebuah network marketing, saya punya, kalau orang mengatakan sekumpulan orang yang satu visi dengan saya. Ya, mitra. Ya, mitra. Nah, ini adalah leadership business. Jadi bukan hanya sekedar saya jualan produk setiap saat saja. Bukan, itu salah, itu benar. Benar. Iya, itu benar. Cuman artinya begini, ya. Satu orang di dalam usaha network marketing itu akan bisa mempunyai anggota atau akan mempunyai organisasi yang itu bisa ratusan bahkan ribuan orang. Nah kalau sekarang karakter seseorang tidak dibangun sejak dini, dia apa bisa mengelola sekian ribu orang? Pertanyaan itu. Dan ini leadership business yang Ama harus tahu bahwa pimpinan dengan pemimpin itu berbeda. Pimpinan dengan pemimpin itu berbeda. Ya, kalau di konvensional atau di perusahaan yang di luar sana ya yang sifatnya konvensional itu lebih pada pimpinan, tapi ketika kita berbicara MLM atau network marketing itulah pemimpin. Jadi seseorang yang masuk dan serius di sini dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah sekarang yang jadi pertanyaan pemimpin yang seperti apa? Karena seperti apa tuh? Yang kita bangun adalah manusia. Nah diawali dari siapa? Dari diri sendiri. Tidak bisa karakter leader ini tidak bisa kita hanya diam aja kemudian mitra-mitra saya yang berkembang, tidak. Semua orang yang mau serius, semua orang yang mau serius, yang komitmen, dia harus mau merendahkan hati dan belajar menjadi leader yang benar-benar leader. Nah, leader yang benar-benar leader kaitannya dengan apa? Satu kata satu hati tadi. Iya, benar. Ini kalau tidak menyelami satu kata satu hati ini seperti apa sih? Dia akan mengalami kebingungan. Lah terus saya leader yang seperti apa? Maunya gitu. Kayak gimana sih kayak gitu kan? Itu dia. Nah ini harus dicamkan untuk terutama ini ya pada network marketing pada umumnya memang harus seperti itu. Ini leadership business, bukan hanya sekedar saya jualan, bukan hanya sekedar saya presentasi, enggak. Benar. Tapi bagaimana seseorang ini menjadi leader. Nah, support system itu menyediakan itu. 3S itu menyediakan itu. Jadi seseorang akan bisa terbantu, seseorang akan bisa belajar itu menjadi leader yang benar-benar leader. Ingat yang ingin saya sampaikan gini mah, bahwa bisnis ini itu adalah leadership business. Leadership business. Untuk
tadi kan kita sudah membahas tentang leadership nih, ya kan? Ini aku pengen tahu nih ciri-ciri ataupun komponen-komponen apa sih yang masuk ke dalam leadership ini? Maksudnya ciri gimana? Misalnya gini, seorang yang dianggap sebagai leadership harus bisa seperti apa? Oh, gini. Harus bisa seperti apa? Gini. Sebetulnya lebih kepada bagaimana saya mempunyai sikap. Oke, berarti ini karakteristik sikapnya ya dari sikap, personalnya. Iya. Ketika orang sudah mempunyai guru banyak, sikapnya nggak bagus. Semua organisasi apapun, apapun, ini sukses dan tidaknya itu tergantung leadership seseorang. Oke. Tergantung atasnya nih. Iya. Ini mau saya bawa kemana ini? Kan gitu. Kalau saya nggak bisa dan saya nggak merendahkan hati, saya nggak mau belajar tentang leadership, baca buku dan segala macam itu referensi banyak banget ya tentang leadership banyak banget. Di samping nanti Tries akan selalu memberikan pembelajaran tentang itu. Cuman orang kalau nggak mulai mengalami sebuah proses seperti itu, ya dia akan mengalami kebingungan. Oke. Ya. Berarti dari tadi kan kita sudah membahas yang tentang karakteristiknya. Ini apa aja sih? Mungkin lebih dijelaskan ya, mungkin para mitra ataupun para calon mitra ini ataupun penonton-penonton yang ingin tahu tentang SNS 21 yang mungkin bisa tertarik. Itu apa aja sih dari karakteristiknya? Untuk bisa membangun SNS 21 ini atau berjalan dengan lancar ataupun apa tujuan kita masuk kayak gitu. Bukan hanya sekadar masuk omset. Iya. Jadi gini mah. Gitu. Kalau saya lebih kepada gini. Banyak sih di lapangan terjadi. Jadi satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika orang baru ini masuk. Dia seorang karyawan apapun lah, dia sudah punya pekerjaan misalnya gitu ya. Sebetulnya dia mengalami satu kejenuhan, satu kegelisahan ketika saya harus kerja beberapa puluh tahun pagi sore dan itu dilakukan. Itu sebetulnya dunia dia boring ya, orang bosan ya. Kayak repeating aja terus ya. Ya betul. Nah, sekarang saya menginginkan sebuah kemasan yang baru sebetulnya. Begini apa itu? Ketika orang baru dia punya pekerjaan dan dia memasuki dunia network marketing baru pertama kali, satu hal bagaimana orang ini bisa mencintai pekerjaan di network marketing itu. Bagaimana orang baru ini akan bisa, wih gila ini komunitas gua banget gitu loh. Nah ini yang harus kita ciptakan gitu. Karena di dunianya dia udah, aduh setiap hari gini, setiap hari saya melakukan ini bahkan bertahun-tahun bla 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 bla. Cuman ketika memasuki dunia yang baru di dunia network marketing atau MLM, orang ini mencintai dulu. Jadi saya sering sih mengadakan sharing ya, saya sering mengadakan sharing dan justru ketika kita ngobrolnya sifatnya santai, ini justru itulah yang dimaui orang, kok nyaman ya. Jadi lebih kepada bukan setiap kita meeting atau setiap kita ketemu kita ngobrol tentang tenis gitu, enggak. Kita lebih kepada dunia kita enak, komunitas kita enak. Jadi ngobrolnya santai ya? Iya, jadi kayak santai, lebih masuk juga. Yes, jadi orang ini merasa kok enak ya di sini. Benar-benar. Dan dari awal di situ orang mulai, wah saya kepengen ketemu lagi, saya kepengen ngobrol lagi. Adanya kerinduan itu dia, ya kerinduan itu yang sebetulnya, wah ini adalah sesuatu yang baru banget. Jadi orang memasuki dunia MLM tidak berbicara masalah ribut, kapal pesiar, pesawat, mobil, bla bla bla. Mention kayak gitu. Apa ya? Tetapi ketika orang memasuki dunia MLM ini, wah komunitasnya kok menyenangkan. It's so fun gitu. Aku kangen nih pengen ngobrol-ngobrol sama itu dia. anak. Ya kembali ke seperti maaf ya sebetulnya kalau Ama punya pacar enak tuh. Kalau orang rindu tuh gimana sih? Nah itu. Biasanya kalau kangen cari masalah biar ketemu. Nah iya. Coba sekarang cari cowok aja. Biar bisa nah itu kerinduan. Nah ini yang sebetulnya suatu kemasan yang baru. Iya benar-benar. Orang datang tuh, Pak kapan ada waktu saya mau ketemu, nah ini. Dan itu sering terjadi. Dan ternyata mereka fun, saat dia fun, saat merasakan sesuatu, ini baru kita akan memasukkan, mereka akan kita bawa kemana. Itu kemasan yang baru, bukan baru sih, lebih kepada bagaimana membuat orang masuk di dunia MLM, ini fun. Bukan menjadi beban loh. Bukan menjadi stigma-stigma yang umumnya seperti itu ya. Maksudnya kalau saya lihat berarti kan lebih ke bagaimana membuild ketika kita berkumpul, ketika membahas tentang sesuatu sistem misalnya tentang sistem pun tidak keras loh. Akhirnya kalau keras sama keras berbenturan akhirnya hancur kan. Tapi kalau lunak gitu kan. Jadi orang datang itu nggak duduk diam kemudian mendengarkan ada teaching di situ, ada orang presenter. Enggak, no. Itu artinya gini. Orang datang di situ, aduh bahasnya itu aja. Iya jadi kayak ya udahlah formalitas gitu, berarti kayak gitu aja ya. Tapi bagaimana orang ini kita buat tanpa harus kita membuat jadwal pertemuan, dia tuh kangen. Sampai nanya ya biasanya ya.
Oke, itu di SNS itu beda banget ya? Iya dong. Luar biasa kita banget. Kita harus bikin yang seperti itu. Iya, jadi jangan sampai kita berpola pikir bahwa harus rapat nih biar kita nggak ketinggalan info, biar dapat omset gede kayak gitu atau apa. Lebih ke kita berkumpul, kita memblending lah, menyampur gitu kan. Jadi kalau misalnya visi misi kita kan biasanya tuh para mitra ataupun manusia itu kan punya visi misi sendiri ya untuk dalam membangun bisnis atau menjalankan sebuah pekerjaan juga kan. Tapi kalau misalnya bisa jangan dibenturkan, lebih baik dijadikan satu seperti apa sih kayak gitu. Dicampur seperti apa dan memberikan kenyamanan kan nanti akhirnya kayak gitu. Kerinduan itu tuh yang harus dibangun berarti kan. Nah, tadi lagi ya, ini kan tadi kan tentang bahasnya support system. Sebenarnya aku pengen lebih paham lagi sih. Mungkin tadi udah sekilas-sekilas diberitahu tentang fungsi-fungsi dari support system itu sendiri ya kan dari awal juga. Aku pengen dijelaskan lebih jelas lagi nih tentang fungsi dari support system itu sendiri. Pengen tahu banget apa pengen tahu sekali? Bingit. Fungsi apa tadi? Apa pertanyaan tadi apa? Fungsi dari support system itu sendiri, entah itu ya di manapun dan juga di SNS 21 kayak gitu. Gini ya, kalau orang mau belajar di network ya di MLM itu silahkan teman-teman memilih. Ada nggak sih perusahaan ini support system ada nggak? Oke. Karena gini, banyak orang yang baru yang tidak tahu apa-apa, dia memasuki ke dunia network marketing. Ini paradigma dunia marketing sama konvensional itu berbeda. Dan dia akan dapatkan banyak hal itu di support system. Support systemnya akan benar-benar membantu teman-teman dari awal sampai dengan ini loh. Sebuah kemasan yang harus siapa saja memasuki dunia network terutama di SNS ini mengikuti rule yang sudah disiapkan. Itu ada keseragaman, ada informasi yang bagi orang baru ini benar-benar ternyata seperti ini. Nah, itu ada di support system sehingga support system itu sangat-sangat penting. Bahkan support system ini membuat orang akan menjadi lebih kekuatannya luar biasa. Berarti support system itu yang menyediakan ibaratnya itu kalau di hotel ya misalnya kita butuh shower, butuh bed cover, butuh bathtub. Itu masalah alat bantu. Iya, berarti kayak memberikan kenyamanan gitu loh. Gini. Support system itu ada alat bantu. Ada alat bantu. Nah, alat bantu untuk apa? Ya sebetulnya membantu orang untuk mempunyai paradigma yang benar tentang network. Kemudian membantu orang untuk belajar lebih cepat. Contoh ada tool di situ. Apa aja? Ada tool, ada buku-buku ya, ada buku yang harus dia pelajari dan buku yang direkomendasikan starter kit gitu ya. Lebih kepada buku yang direkomendasikan supaya orang ini benar-benar karena kalau banyak orang trainer nih terutama orang trainer mengatakan bahwa leher ke bawah ini adalah aset yang mungkin berupa untuk perut harus ada kita makan, ada nasi dan segala macam. Tetapi ketika kita berbicara leher ke atas, ini aset yang luar biasa dan memang harus kita kasih nutrisi. Salah satunya harus ada buku yang dibaca, direkomendasikan dari 3S. Ini loh bukunya. Kenapa harus baca buku? Karena di situ kalau teman-teman terbiasa baca buku, akhirnya akan tahu. Nah, buku-buku itu adalah merupakan alat bantu yang disediakan oleh 3S. Dan 3S ini luar biasa. Kita akan selalu inovasi setiap hari. Setiap saat kita akan berinovasi dan memberikan yang terbaik. Udah oke banget pokoknya 3S deh. Pakai love. Iyalah. Love begini ya, jauh banget ya love-nya ya Pak. Gini, nah gitu ya kan. Apalagi? Bapak nanya mulu apalagi. Nggak sabar, ya kan? aku semangat banget nih. Ini kayak waitress, ini cafe jadinya apalagi gitu kan nanya semangat banget. Semangat bingit. Iya. Walaupun udah sore ya, tetap semangat ya. Iya dong. Asik. Ya karena ini aku mau tanya lagi Pak Yuda kan berarti udah lama nih menjadi seorang yang ikut menjadi bagian dari 3S ya, dari support system kayak gitu kan ya kan. Biasanya kan ada suka duka, terus ada kesan pesan juga kan. Terus kayak ada nih terlalu banget sama yang nangis gitu biasanya mungkin ya saya kan nggak tahu nih aku nih ya kan. Nah mungkin kesan dan pengalaman yang Pak Yudo pernah rasakan di menjadi support system ya itu apa aja sih? Ini bisnis luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kebetulan
Saya mencintai bisnis network marketing ya. Saya mencintai dan benar-benar luar biasa. Itu adalah bagaimana sih sekarang sudah mulai berkonsepnya seperti ini. Yuk teman-teman kita berproses. Oke. Ya. Kalau teman-teman mau nih. Ya, kerendahan hati, mau belajar. Tolong tinggalkan egonya. Kenapa? Ya demi bisnis Anda. Benar. Yang ujung-ujungnya Anda punya impian. Nah, dibutuhkan itu sih. Ya, support system menyediakan semuanya, tetapi ketika orang yang bersangkutan tidak mau merendahkan hati, ego, merasa peringkatnya tertinggi, kemudian ya maaf. Ini yang akan terjadi apa? Ya, mereka punya grupnya akan selalu melihat karakter leader. Benar. Nah itu, kalau kerendahan hati kemudian meninggalkan ego, mau berproses bersama dengan mitra-mitranya, nah itu dia. Jadi harapan saya bahwa terutama di SNS 21 ya, mitra-mitranya ini, ayo kita berproses bersama, artinya bahwa kita akan selalu pembaharuan hati, kita bisa melakukan pembaharuan pikiran yang dulu mungkin sempat negatif dengan seseorang, dengan mitranya, dengan upline-nya, dengan perusahaan, dengan support system. Yuk kita tinggalkan dulu. Ya, kerendahan hati kita kosongkan semuanya. Yuk kita bangun mental kita dengan bergandeng tangan semua mitra yang ada di SNS terutama. Ini kita satukan kekuatan, kita satukan visi misi dan kita akan lihat hasilnya. Itu sangat luar biasa. Berarti hasil itu tergantung dari diri mereka sendiri ya, ibaratnya. Saya mengharapkan seperti itu sih. Jadi ibaratnya gini nih, kadang kalau laptop atau mungkin itu kadang di restart. Iya kan? Ya harus di restart dulu biar enak gitu ya. Iya, semuanya kita nolkan karena di musim-musim pandemi ini kita jarang memberikan pembelajaran dalam bentuk yang banyak orang kan gitu, banyak pertemuan yang kita cancel. Cuman artinya ini perlu ada pembaharuan sikap, pembaharuan mental, pikiran, hati. Nah itu, yuk kita bareng-bareng berproses dengan semuanya bergandeng tangan. Yuk biarkan 3S berkarya, biarkan 3S memberikan sesuatu kepada teman-teman. Toh 3S nggak mau merugikan ya, hal yang merugikan tuh enggak ya. Iya, bahkan bagi mereka yang negatif dengan 3S, negatif dengan perusahaan, negatif dengan upline, dengan downline-nya, dengan mitranya, dengan siapapun, yuk kita pembaharuan. Nah ini penting, kita restart ulang semuanya dari nol semuanya, dan kita akan mempunyai kekuatan yang besar sekali karena apa? Di luar sana banyak orang yang menunggu kehadiran teman-teman untuk diprospek, untuk dipresentasi. Itu luar biasa. Berarti 3S ini merupakan salah satu tim yang luar biasa ya. Tim ya kalau aku bilang, keluarga juga lah ya. Kami tim. Keluarga tim di mana 3S ini bukan berarti ingin menyusahkan para mitra, tapi lebih ingin membantu para mitra nih dengan memandang situasional dari lingkungan juga kan, lagi pandemi ya kan, akhirnya ada podcast ini supaya apa? Supaya mungkin kalau yang aku lihat ya, karena aku sebagai orang awam juga, dengan adanya podcast ini kemarin success story dan lain itu membantu sih menurut aku, tanpa harus kita berpikiran ini malas atau kayak gimana, tapi lebih ke ini membantu sekali nih bagaimana knowledge tentang orang yang sudah sukses dibantu nih untuk dipaparkan lagi ya kan. Jadi 3S itu bukan berarti hal yang merugikan lah ya. Bukan. 3S selalu akan mendukung perusahaan maupun mendukung mitra. Kami komitmen kok, teman-teman komitmen. Kalau ada acara apapun yang besar misalnya, teman-teman luar biasa. Saya salut kepada teman-teman tim 3S ya. Kalian luar biasa 3S. Sip. Recommended banget. Support system yang recommended 3S. Kayak jualan di all shop ya. Recommended sekali. Di belakang itu gimana itu jarinya? Ya. Mantap. Love-nya gimana Om? Iya dong. Ini buat 3S nih. Iya nih. Ini kalau saya bercandaan nggak apa lah ya Pak ya. Santai aja, Iya. Kan kita seumuran. Tadi aku grogi itu sekarang karena udah biasa menatap kamu ya, jadi. Ini jangan sampai dia nonton yang lain loh. Kalau ada apalagi mah? Apalagi ya? Kita bahas apa? Karena kalau aku tipikalnya ingin tahu nih sebenarnya kan ada suka dukanya ya, maksudnya di 3S gitu ya. Pernah nggak sih kedekatan? Mesti kayak gini, suka duka di 3S apa suka duka di mitra apa suka duka di mana ya? Di 3S dong. Di 3S. Menjadi seorang 3S ini. 3S selalu suka. Nggak ada dukanya ya? Nggak ada dukanya. Always happy. Luar biasa. 3S itu support system yang
bahkan kita banyak perencanaan ya. Oke. Akan ke Jogja memuat kita akan ambil kesaksian teman-teman di Jogja. Kemarin belum lama juga teman-teman ke Bali. Ya semuanya untuk apa? Ya untuk teman-teman, bukan untuk 3S. Jadi akan salah besar ketika satu orang melihat bahwa wah 3S bla bla bla, enggak. Kita melayani. Kita melayani. Love and serve. Love and serve. Mencintai dan melayani. Wah keren. Itulah kenapa ada pelayanan. Yes. Yeah. Ini sebenarnya kayak mal pelayanan publik ya. Bukan. Kita melayani. Jadi gini, kita memberikan yang terbaik kok. Kita memberikan yang terbaik. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, 3S akan memberikan yang terbaik. Pada siapapun. Berarti emang 3S termasuk pada kamu. Saya akan baik karena 3S baik-baik sama saya, ya kan? Termasuk Pak Yudo, termasuk Pak Purwanto ya sebagai marketing, direktur marketingnya juga. Pak Pur ini sebagai figur, dia ada di direktur 3S. Iya, direktur. Wah, beliau luar biasa. Beliau luar biasa banget beliau. Semangat beliau luar biasa. Pak begini Purwanto, ya. Begini ya. Ini yang kesekian kali. Kesekian kali seperti ini, kayak opa-opa ya, Pak Yudo ya. Gitu ya. Sarangi gitu. Sarangi. Mantap. Maaf teman, ini anak kecil yang godain orang tua. Iya. Nah, daripada saya digodain. Apalagi lanjut apa? Nah, mungkin udah nih pokoknya intinya Pak Yudo ini pengen hal yang terbaik ya, Bapaknya. Mungkin tadi dari harapan-harapan kan tersirat ya. Tersirat sekali untuk yang yuk maju bersama. Ibaratnya kayak gitu. Mungkin harapan ke depannya untuk SNS 21 untuk tim. Bukan hanya untuk mitra ya, untuk tim dan untuk mungkin semuanya yang ada di SNS 21 harapan. Gini, perusahaan oke sih, bukan nggak pakai sih, perusahaan oke. Karena gini, saya kenal dekat dengan beliau ya, dan beliau itu luar biasa. Kalau saya berbicara, nggak usah kita bicarakan perusahaan itu oke, luar biasa sekali ya. Bahkan saya dengar nih, perusahaan akan punya peternakan kambing sendiri, itu luar biasa. Luar biasa banget sih. Sebuah perusahaan yang layak untuk teman-teman menggantungkan masa depannya di sini. Perusahaan oke. Nah sekarang kalau saya berbicara masalah support system sudah ada, ya. Produk marketing plan luar biasa, ya. Kemudian upline yang masuk dalam komunitas di support system ini juga luar biasa. Mereka sudah berproses dan faktanya mereka menjadi bukti. Tapi sekarang bagaimana dengan diri sendiri? Artinya bahwa pelaku bisnis itu, kalau semuanya sudah oke, bagaimana diri sendiri? Mau merendahkan hati dan mau berproses, harapan saya ke depan adalah ini perusahaan ini jangka panjang, ya. Perusahaan ini keren, serius. Saya mengamati benar-benar dari A sampai Z tentang perusahaan SNS 21 nih. Dan juga udah lama juga ya. Ya profisiat buat manajemen. Dan belum lama kemarin dapat penghargaan ya. Penghargaan itu luar biasa. Dan harapan saya bahwa perusahaan sudah oke ya. Sudah ini ulang tahun yang ke berapa Mas itu? 9. Ya sudah 9 tahun. Jadi sudah melewati sebuah fase, sudah melewati sebuah proses, dan ini membuktikan bahwa kondisi pandemik seperti ini perusahaan eksis. Tetap eksis. Nah harapan saya ke depan bahwa kita nggak usah perlu lagi membahas tentang perusahaan, kita nggak perlu membahas tentang produk, kita nggak perlu membahas tentang pernak-pernik yang ada di situ, tetapi yang lebih penting adalah diri sendiri siap nggak untuk untuk membawa keluarganya di dalam masuk ke dalam sebuah kerana bisnis ini. Bukan keluarganya yang kita bawa, tetapi memberikan yang terbaik untuk keluarga. Jadi harapan saya ikuti prosesnya, ya masuk dalam sebuah komunitas kita, ikuti semua yang ada di SNS, ya di situ marketing plan-nya, kode etik dan segala macam. Intinya bahwa kalau diri sendiri siap, ya sudah. Pasti hasilnya. Tinggalnya masalah waktu kok, kan bener, gitu, Benar sekali. Iya kan? Tinggal dari dirinya sendiri aja ya. Berarti luar biasa. Yang jelas ini perusahaan long term dan 3S sudah terbukti. Ini pengalaman teman-teman kreatif ini udah tidak hanya di 3S loh. Mereka punya pengalaman yang jauh sebelumnya sudah mengelola support system tidak hanya di SNS, dan itu teruji gitu. Mereka berpengalaman sekali. Saya salut dengan tim kreatif ya. Mas Eko, Mas Haji, love you. Mas Eko, Mas Haji. Lihat sini dong. Aduh. Oke, apa lagi, Ma? Luar biasa ya. Mau nanya apa? Ini aku ngomong aku semangat nih. Pak, nih mohon maaf nih. Kalau misalnya kebanyakan nanya, ntar durasinya jadi berpart-part. Katanya ini 1 jam. Mau 1 jam. Mau bahas apa lagi nih kita nih? Ya apa pertanyaannya? Aku bisa jawab. Oke, berarti Bapak tuh udah yakin banget nih ya. Untuk
3S ini bisa membantu para mitra, membantu perusahaan juga agar lebih lebih maju lagi lah. Lagian juga banyak banget inovasi-inovasi yang lahir di 3S pastinya kan. Jadi pandemi ini, apalagi 1 tahun belakangan pandemi nih, mungkin ya kalau yang saya lihat ya banyak yang kaget pasti. Pun kenapa? Saya ya kan mesti kayak kagetnya gimana? Iya terus. Jadi saya mikir kalau saya pandemi ini bagaimana sih 3S bisa tetap menjadi support system yang luar biasa. Tapi ternyata tetap bisa juga, ternyata inovatif banget. Nah nanti kan kita datanya nih harapan, terus juga kita datanya kesan pesannya. Dari Pak Yudo sendiri program apa sih dari 3S ya, dari program apa yang untuk memajukan entah itu dari perusahaan, dari mitra dan lain-lain. Program-program apakah yang akan dilakukan? Ini sama mewakili 3S karena 3S tidak hanya terdiri dari saya. Iya betul. Ada tim kreatif, ada Pak Pur di situ selaku direktur 3S ya. Betul. Dan saya hanya bagian kecil aja di 3S. Berapa artinya kecilnya? Apa ya? Ini segini. Kecil nggak? 1 senti. Kecil ya. Kecil. Jadi saya mengharapkan cuman gini. Apa ya? Pokoknya gini. 3S ini dalam kondisi pandemik sekalipun, pandemi sekalipun dia berkarya. Ya, dia berkarya. Mereka berkarya. Dan ini nanti sebentar lagi kita juga akan meeting menyiapkan bagaimana, karena pandemi ini tidak bisa kita, atau terutama 3S diam aja, enggak menunggu waiting list, enggak. Ya, mereka akan selalu tetap berkarya, dan kita sebentar lagi ini juga akan meeting bagaimana mengemas sebuah gebrakan baru di zaman atau di masa yang seperti ini. Jadi 3S recommended ya, recommended, dan orang-orangnya benar-benar komitmen dan pekerja keras. Inovatif ya, berarti inovatif ya. Sangat inovatif. Luar biasa. Kadang saya kalau mikir 3S ini, aduh, apa ya? Ya pokoknya 3S banget. Gitu 3S banget. Kalau misalnya punya pasangan di 3S, nggak bakal nyesel ya. Kamu tinggal milih aja. Program itu 3S ini gimana? Apa itu Mas Haji? Program 3S ke depan. Oh, kamu disuruh Mas Haji baca itu program. Tadi aku udah nanya. Gitu. Ya, programnya itu apa suruh aja Mas Haji. Suruh ulangin lagi, coba tanya lagi, ulangi lagi ya. Nih, tadi kan menjelasin. Aku pengen tahunya tuh, pengen tahu juga tuh tentang programnya ke depannya gimana. Programnya apa aja gitu. Jadi gini. Kami tetap ya, ini salah satu podcast ini dibuat atau diterbitkan 3S ya. Ini bagus sekali, efektif sekali untuk media. Kemudian 3S akan tetap selalu inovatif ya. Ini programnya ini sebentar lagi nih. Gimana Mas Haji? Mukanya ngeselin banget. Program 3S ke depannya. Kedepannya tuh. Iya, lagi dijelasin makin. Ini baru diomongin Mas. Iya. Ribet dia. Iya. Aduh, pertanyaannya apa? Kedepannya ya. Oh ya. Gini Mas. Gini. Kita tetap akan pada rule yang ada ya. Sementara ini pandemi ini kita tetap akan memberikan kontribusi dalam bentuk apa, media online. Ya, salah satu media online ini kita akan aktifkan lagi. Sebetulnya udah aktif lama. Tapi pengen diaktifkan lagi. Ya, enggak diaktif lagi, ya sudah aktif. Sudah aktif, pengen lebih dimaksimalkan lagi. Ya, itu media online. Kemudian 3S sudah mulai akan buat majalah nih. Magazine. Iya, magazine. Jadi majalah ini nggak tahu nih, nanti kita akan kita akan meetingkan lagi ya. Kita akan meetingkan lagi nanti isi dan segala macam. Kemudian mau keluar atau mau terbitnya berapa bulan sekali. Ya, kalau saya pengennya setiap hari. Jadi setiap hari ada majalah. Ntar tiba-tiba tuh ada yang tepar. Kemudian 3S ini alat bantunya juga udah luar biasa kok, luar biasa. Jadi menyesuaikan era yang sekarang. Bahkan ini ada juga yang sekarang kaum milenial mulai. Benar. Kita selalu melayani. Ibaratnya gini, teman-teman maunya seperti apa, 3S ada. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar support system biasa. Ke depan teman-teman minta apa, dan 3S sudah menyiapkan apa yang teman-teman mau. Jadi tidak hanya sekedar 3S, enggak. 3S dalam-dalamnya luar biasa. Sampai saya tahu dalamnya Mas Haji, dalamannya Mas Eko. Karena dalamnya luar biasa. Ukuran juga ada tahu ya. Tidak pernah dicuci.
Gitu. Apa tanya apa lagi? Ya. Jadi emang aku semangat ini. semangat ya. Apa ya berarti 45 sarangi gitu kan. Sarangi. Pokoknya intinya adalah ketika support system ini bukan hanya ingin memberikan inovasi tapi bisa menerima inovasi dari mitra-mitra juga ya. Membantu juga ya berarti ya. Itulah helper juga lah ibaratnya. Oh, ini kita ada ini ayo gerak kayak gitu. Dengan peralatan yang luar biasa juga pastinya, terus juga dengan ketersediaan SDM yang luar biasa juga pastinya 3S kan. Inovasi itu ada dari diri sendiri, ya gak sih? Inovasi ya. Jadi kita menjadi orang yang inovatif itu bukan berarti kita dari orang yang pemateri apa yang bertanya? Oh iya, kan nggak apa-apa Om. Pak. Maksudnya apa tadi? Ada diri sendiri tadi ulang. Ceritanya ini sebenarnya aku yang ngambil kesimpulan aja. Oh, kesimpulan. Gimana sih? Nggak apa-apa. Bilang dong. Tadi Mas Aji di sini ditanyain. Ini podcast. Kesimpulannya gimana? Jadi inovasi itu ada di dalam diri sendiri. Iya. Jadi maksudnya Abang ada di diri sendiri dan itu ada di 3S gitu maksudnya. Nih, cuma aku dari tadi ketawa mulu ya di sini ya. Emang Pak Yudo nih luar biasa banget. Apa ya? Saya sangat menikmati, Mang. Jadi gini, itu? menjalankan usaha ini terutama di 3S, saya bisa membantu banyak orang. Oke. Jadi bagaimana sih orang ini akan mempunyai sebuah bukan karakter sih, perilaku atau sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Ini sebuah perjuangan dan ini sebuah luar biasa. Jadi tidak bicara masalah mobil, rumah, uang, bonus, ribet tidak. Tidak. Tapi bagaimana membantu orang yang mau untuk mempunyai sebuah perubahan menjadi lebih baik. Luar biasa. Itu yang keren. Jadi intinya 3S ini sangat membantu buat kalian-kalian nih para mitra ya kan, ataupun para calon mitra. Jangan takut untuk melangkah karena ada 3S bawahnya di sini. Karena support sistemnya ini sangat-sangat mendukung ya. Mereka itu bisa menyediakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Mereka juga memberikan knowledge yang luar biasa juga pastinya tentang SNS 21 ini. Oke, luar biasa hari ini. Aduh, nggak kerasa ya. Ini Om udah hampir sejam. Sejam ini Pak, ini hampir sejam. Masih kau udah gini nih? Iya, masih kau udah begini. Oke, berarti tandanya selesai gitu? Tandanya selesai. Nanti kita di luar, kita bikin lagi nanti. Ada part 2-nya ya. Ada part 2-nya, part 3, part 4 tuh. Oh gitu? ada Pak Yudo. Luar biasa. Nanti kita ngobrol, asik kan ngobrol-ngobrol kayak gini? Iya sih. Asik kan? Yang tadinya. Cuman ini sayang air putih. Air putih teman-teman. Aku pengennya kopi. Besok tapi kopi. Air putih. Besok kopi. Okay. Tapi kopi semuk gini ngopi apa ya buat Dewe ya? Kalau saya kopi bersahabat dengan kopi. Bersahabat. Oke, Ama udah selesai nih. Enggak lagi? Mau lagi. Nanti kita bikin part 2-nya. Tapi Mas Eko udah gini tadi. Iya, udah begini. Udah selesai. Namanya gitu. Oke, berarti luar biasa ya. Oke, teman-teman. Luar biasa hari luar ini. biasa. Ama, terima kasih atas juga, waktunya ya. Atas waktunya. Kamu yang harus ucapin terima kasih ke aku dong. Ya, kan aku lagi ngomong. Ya udah, sok pulang. Pak Yudo, terima kasih atas sama-sama waktunya. Ama. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Besok kita akan hadir lagi di podcast. Oh ya, tunggu sebentar, Ama, itu ada tulisan like, subscribe, komen. Ingat ya teman-teman ya. Itu Mas Eko tuh. Itu like, subscribe, komen. Ya, jangan lupa. Ini channel yang sangat luar biasa. Yes. Ya, jangan sampai ketinggalan. Masaknya nanti dulu. Ya, masaknya program nanti apa dulu. nih? Tapi program apa, Pak? Untuk komentar baik. Oh iya. Oh, apa nanti Ama? kalau misalnya ada komentar terbaik. Komentar terbaik dapat apa? Dapat sharing terbaik. Dapat ada bingkisan. Ada Nah, itulah hebatnya 3S. Luar biasa. 3S itu menyediakan khusus dari sesinya Pak Yudo, ini kita memberikan merchandise yang luar biasa. Ya kan? Oke, dari teman-teman. Komen terbaik. Intinya gini, ini obrolan santai ya. Ini obrolan santai. Kenapa Tapi semoga bermanfaat aja. Jadi kita inginnya menghibur teman-teman. Jangan stres, pandemi ya dijalankan. Kehidupan seperti ini. Jangan negatif thinking dulu ya. Jangan sampai teman-teman stres. Wah, grupnya nggak jalan. Ini grup saya kemana? Ini pada pindah MLM yang lain. Tenang saja. Kita ada hiburan. Oke, Ama ya. Oke. Sip. Jangan lupa buat selalu semangat ya. Tetap. Karena support system 3S ini ya, 3S dari SNS selalu ada lah pokoknya lah ya. 24/7 kalau saya kata anak zaman sekarang. Teman-teman. 3S luar biasa. Mantap. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya.
di channel SNS 21 dan pastinya kita bakalan ketemu lagi di SNS 21 Podcast. Ya kan besok ya, tetap harus jaga kesehatan, tetap harus jangan lupa untuk selalu menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Itu dia. Jadi jangan sampai negatif thinking mulu karena pandemi ini ya kan. Betul, hidup harus tetap berjalan aman. Betul sekali. Terima kasih ya Pak Yuda sekali lagi nih saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang ada di sini support system luar biasa. Oke, kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Aulia Martelina dan juga Yudo. Oke, see you. See you.